Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul model antrian. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Mona Fanadri dengan NIM 096, dan ada Anggika Dias dengan NIM 095, dan ada Hasna Anwar dengan NIM 094. Baik, dalam model antrian ini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian proses antrian, kemudian yang kedua penyebab adanya antrian, yang ketiga komponen dasar antrian, keempat struktur dasar moda antrian, kelima disiplin antrian, enam mekanisme pelayanan, dan yang terakhir yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Pengertian dari sistem antrian. Sistem antrian merupakan proses kelahiran kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Keadaan sistem adalah jumlah pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Penyebab terjadinya sistem antrian yaitu antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan layanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Sebaliknya, sering timbul antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dasar antrian. Yang pertama yaitu kedatangan. Unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau calling population dan cara terjadinya kedatangan yang pada umumnya merupakan variabel acak. Yang kedua yaitu pelayanan, yaitu pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Dan yang ketiga yaitu antri. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat fasilitas pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Selanjutnya yaitu terdapat struktur dasar model antrian, yaitu ada 4 struktur dasar fasilitas pelayanan. Antara lain yang pertama, single channel single phase, yang kedua single channel multiple phase, yang ketiga multiple channel single phase, dan yang terakhir yaitu multiple channel multiple phase.
Yang pertama yaitu single channel single phase. Sistem antrian single channel single phase merupakan suatu bentuk antrian yang hanya terdapat satu antrian dan satu pelayanan. Contohnya dalam hal ini adalah seorang kasir dan seorang tukang parkir dan sebagainya. Yang kedua yaitu single channel multiple phase, yaitu sistem antrian single channel multiple phase merupakan suatu bentuk antrian yang hanya terdapat satu antrian dan terdapat dua atau lebih pelayanan. Contohnya dalam hal ini adalah pada proses pembuatan surat izin mengemudi di mana pelanggan yang datang harus mengantri pada beberapa tempat pelayanan dalam satu proses pembuatan surat izin mengemudi. Yang ketiga yaitu multiple channel single phase. Sistem antrian multiple channel multiple phase merupakan suatu bentuk antrian yang memiliki dua atau lebih antrian dan satu pelayanan. Contohnya dalam hal ini adalah pelayanan pada pembayaran rekening telepon, pelayanan pada bank, dan pelayanan pada rekening listrik yang terdiri dari beberapa baris antrian. Dan setiap antrian mempunyai masing-masing satu pelayan. Yang keempat yaitu multiple channel multiple phase. Sistem antrian multiple channel multiple phase merupakan suatu bentuk antrian yang memiliki dua atau lebih antrian maupun pelayanan. Contohnya dalam hal ini adalah pada pendaftaran siswa baru di SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Pengertian disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan yang mengatur pelayanan kepada para pelanggan sejak pelanggan itu datang sampai pelanggan itu meninggalkan tempat pelayanan. Terdapat 4 bentuk disiplin antrian yaitu yang pertama FIFO, first in first out, yaitu pelayanan menurut urutan kedatangan atau pelanggan yang pertama datang pertama keluar. Yang kedua yaitu LIFO, last in first out, pelanggan yang terakhir datang yang mendapatkan pelayanan yang pertama, atau pelanggan yang terakhir datang yang pertama keluar. Yang ketiga yaitu zero, service in random order. Panggilan layanan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Priority service atau PS. Prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas rendah. 3. Aspek mekanisme pelayanan. Yang pertama yaitu tersedianya pelayanan, kedua kapasitas pelayanan, yang ketiga lamanya pelayanan. Contoh soal, pada suatu fasilitas kotak tool multi-crack, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 plus X. Permintaan pergantian per jam. Setiap crack dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya mempekerjakan crack yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah $12 plus Y per jam.
biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar $50 plus Z per jam. Tentukan jumlah grade yang optimum untuk fasilitas tersebut. Catatan, NIM anggota kelompok pertama yaitu D621.0094 X sama dengan angka terakhir NIM anggota kelompok pertama yaitu 4, Y sama dengan angka kedua terakhir NIM anggota kelompok pertama yaitu 9, dan Z adalah angka ketiga terakhir NIM anggota kelompok pertama yaitu 0. Penyelesaian soal. 1. Diketahui X sama dengan 4, Y sama dengan 9, Z sama dengan 0. Rata-rata yaitu 17 plus X. Atau bisa disebut 17 plus 4 sama dengan 21. Permintaan pergantian per jam 1 clerk sama dengan rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya clerk yaitu 12 plus Y dolar atau bisa disebut 12 plus 9 yaitu $21 per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin tunggu sama dengan 50 plus Z dolar, bisa disebut 50 plus 0 sama dengan $50 per jam. Yang ditanyakan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas. Untuk jawabannya yaitu jumlah pegawai minimal 2 orang. Untuk lambda sama dengan 21 dan mu sama dengan 10. Manfaatan rho sama dengan lambda per mu sama dengan 21 per 10 yaitu 2,1. Jumlah pelanggan yang menunggu dengan rho sama dengan 1,5 dan 2 saluran. LQ sama dengan 2 dengan catatan kira-kira. Waktu tunggu WQ sama dengan LQ per lambda yaitu 2 per 21 jam. Waktu tunggu per jam yaitu WQ dikali lambda sama dengan 2 per 21 dikali 21 sama dengan 2 jam. Biaya menunggu sama dengan 2 kali 50. Jumlahnya hasilnya 100. Biaya clerk sama dengan 21 kali 2 hasilnya 42 dan total biaya adalah 142. Kasus 11.3 server. RQ sama dengan 0,2, WQ sama dengan 0,2 per 21. Waktu tunggu yaitu WQ dikali lambda sama dengan 0,2 per 21 dikali 21 sama dengan 0,2 jam. Biaya menunggu sama dengan 0,2 dikali 50 hasilnya 10. Biaya server sama dengan 21 kali 3 sama dengan 63. Jadi total biaya yaitu 63 plus 10 sama dengan 64. Tidak ada gunanya menentukan biaya dengan 4 server karena akan menambah biaya dengan 21 dan biaya menunggu yang dapat dikurangi adalah 10. Karena 3 server adalah angka optimum. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.